Selamat malam semuanya, saudara yang terkasih dalam Yesus. Boleh lambaikan tangan semua. Haleluya. Saya melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan malam ini. Puji Tuhan, senang banget ya saya bisa ketemu dengan saudara lagi malam ini semuanya. Saya yakin semuanya sehat, semuanya baik, semuanya dalam keadaan yang terpelihara di dalam Tuhan. Ya, yang percaya bisa katakan sama-sama amin. Amin. Puji Tuhan, malam ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk kumpul di fellowship satu jiwa. Dan kerinduan saya malam ini, saudara bisa mengalami Tuhan, saudara bisa ketemu Tuhan. Karena itu yang paling utama. Waktu kita ngalamin Tuhan, apapun yang menjadi kesulitan, pergumulan, masalah yang kita hadapin, pasti kita akan melihat jalan keluar. Karena Allah kita Allah yang berkuasa. Allah kita Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Amin, puji Tuhan. Mungkin saya mau kita siapkan hati kita, ya. Kita percaya bahwa malam ini Tuhan hadir di acara fellowship satu jiwa ini. Tapi saya juga mungkin menyapa dulu beberapa saudara yang sudah bergabung malam ini. Ya, shalom buat Ci Lili. Sehat ya Ci, Tante. Shalom buat Pak Ian, Bu Jiwa, Bu Leni, Bu Sulia, ya. Ada juga Pak Yohanes, Ibu Lina, mungkin ada juga Lisa, ada Pak Harjanto, Pak Joko, ya. Buat siapa lagi nih ya? Buat ada Dennis, ada Yustiana juga, ya. Ada Yudi, ada Pak Habil juga, ya. Jauh-jauh dari Lampung, puji Tuhan. Juga shalom juga buat semua saudara rekan-rekan yang live hari ini di Facebook Aruna 1 dan di Paskal 23. Saya rindu setiap kita boleh mengalami hadirat Tuhan malam ini lebih lagi ya. Kita siapkan hati kita dan jangan lupa mungkin kalau ada di antara saudara yang ada beban doa ataupun kesaksian-kesaksian yang bisa dibagikan buat setiap kita malam ini, bisa tulis di komen ya, di komen. Nanti setelah firman ada kita segmen untuk fellowship ya, di situ kita bisa saling sharing, saling mendoakan ya, mungkin juga bersaksi. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Sudah siap? Amin. Kita akan masuk dalam doa dan setelah itu kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Haleluya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Bapak buat malam ini, buat kasih anugerah-Mu, hingga Tuhan telah mengumpulkan kembali pengerja Aruna Yellow bersama jemaat Aruna dan Yellow melalui satu jiwa ini Tuhan. Kami percaya melalui satu jiwa ini telah jadi berkat bagi pengerja, bagi jemaat, bahkan bagi orang-orang yang telah mendengarkan Tuhan. Melalui kesaksian, melalui firman Tuhan, kami ucap syukur terlebih buat hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu, penyertaan-Mu, pengiringan-Mu selama sepekan Tuhan. Tuhan, kami semua tak sanggup berjalan tanpa Engkau yang berjalan di samping kami. Kami butuh Yesus, kami perlu Yesus. Terlebih hari-hari ini Tuhan, kami memerlukan Engkau di segala halnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila Pak malam ini Tuhan juga telah menyiapkan pujian melalui Yandri Tuhan. Kau kuduskan Yandri, berkati Yandri Tuhan. Saat kami memuji menyembah bersama seluruh pengerjemaat Tuhan, Kau hadir, Kau melawat, hingga kami merasakan lawatan-Mu pada setiap jemaat dan semua pengerja Tuhan. Biar kiranya cinta kasih dari mula-mula terus mengalir atas setiap jemaat dan setiap pengerja Tuhan. Berkati Yandri, tutup bungkus Yandri dan kuasa darah-Mu Tuhan. Berkati juga para Rudi yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar firman disampaikan malam ini menjadi kebutuhan bagi setiap pengerja dan bagi setiap jemaat. Dan Kau yang mengendalikan sinyalnya juga Tuhan. Dari selama pertemuan satu jiwa ini sampai akhir Tuhan. Kau yang mengendalikannya Tuhan. Kau yang berkati Pak Rudi, kesehatannya, rumah tangga, istri, anaknya, kuasa darah-Mu menutupinya. Dan Kau juga berkati wakil-wakilnya Tuhan. Pak Dedi bersama Faisal Tuhan. Berkati kesehatannya, pelayanannya. Kau
Kau juga berkati anak istrinya, kuasa darah-Mu menutupi mereka-mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya kepada-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ku sembah
Terima kasih Yesus. Haleluya. Jesus. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Engkau, Yesus, Yesus. Sikiaradadabo, Yesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang kami tinggikan malam ini Tuhan. Hanya Yesus yang patut kami sembah, kami muliakan. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah panutan kami Tuhan. Engkau adalah perisai kami. Engkau adalah penolong kami. Engkau yang selalu menopang kami Tuhan sampai hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan lebih dari segalanya Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu lebih dari Tuhan, dari apapun juga Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Mari katakan Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Mari katakan Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Oh Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan
segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Jesus, haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat malam ini Tuhan. Kami terus, biarlah seperti pujian ini yang berkata, kami mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah ini semua keluar dari hati kami Tuhan. Dengan segenap hati kami mengatakan kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar apa yang kami lakukan malam ini Tuhan, penyembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan, semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kalau kami mau sharing Tuhan, urapi Tuhan hamba-Mu Korudi Tuhan, biar terus Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kami terus belajar ketetapan firman-Mu Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Saya mau tes dulu sebentar. Suara saya bisa didengar ya, saudara semuanya? Bisa angkat tangannya kalau suaranya jelas. Ya, karena ini hari ini memang persiapan kita untuk fellowship ini lumayan agak banyak gangguan ya. Jadi saya tadi mendadak CPU-nya rusak, ganti ke komputer yang lain juga mic-nya bermasalah, jadi ini mendadak harus ganti lagi pakai laptop ya. Ya, jadi saya harus tes dulu nih, takutnya suaranya nggak keluar. Ya, pokoknya apapun yang terjadi kita terus jalan ya. Kita percaya malam ini ya, kebetulan kita bisa ketemu lagi di Fellowship Satu Jiwa. Saya senang banget ketemu saudara malam ini. Saya melihat semua tampang saudara itu mukanya sukacita ya, semangat terus dalam Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya ya. Ya mungkin saudara berpikir, Pak, gimana semangat, saya lagi punya banyak masalah, banyak pergumulan. Ya memang mungkin kita hidup nggak mungkin lepas dari masalah. Cuma satu hal, buat kita orang yang percaya sama Tuhan, apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita percaya Tuhan itu baik ya. Tuhan itu luar biasa buat kita, sehingga apapun yang kita hadapi kita tetap semangat ya, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti merancangkan rancangan yang baik, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, puji Tuhan, malam ini kita akan belajar masih tentang seri doa pujian penyembahan, PPW, Pray, Praise and Worship. Dan tema yang kita akan sama-sama belajar malam ini, ya sama-sama belajar, yaitu tentang membawa hadirat Tuhan. Nah, kita akan sama-sama belajar tentang poin ini, karena hadirat Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting buat setiap kehidupan kita orang percaya. Gembala kita Pak Niko sering mengatakan dalam ibadah itu ada 3 hal yang penting. Nah, salah satunya adalah hadirat Tuhan. Saya percaya kalau ada hadirat Tuhan dalam hidup saudara,
itu yang menjadi faktor pembeda antara kita anak Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, makanya kita belajar malam ini tentang sesuatu yang penting ini, tentang hadirat Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita itu bisa terus membawa hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita membawa hadirat Tuhan. Dan saya percaya kalau ada hadirat Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita akan mengalami blessing, hidup kita akan mengalami kemenangan, hidup kita akan mengalami sesuatu yang berbeda. Ya, bahkan Musa pernah mengatakan waktu dia memimpin bangsa Israel, umat Tuhan, dia berdoa supaya Tuhan itu menyertai, Tuhan hadir di tengah umatnya. Karena apa? Karena Musa tahu itu akan membedakan bangsa Israel dengan bangsa yang lain. Jadi hadirat Tuhan itu adalah faktor pembeda. Kita akan belajar tentang membawa hadirat Tuhan ini dari kehidupan Raja Daud waktu dia membawa tabut Allah. Ya, tabut Allah ini bicara tentang gambaran hadirat Tuhan. Membawa tabut Allah itu dari Kiryat Yearim, dari rumah Imam Abinadab menuju ke kota Daud atau Yerusalem. Nah, kita akan belajar sama-sama tentang hal ini. Langsung kita buka saja firman Tuhan. Saudara mungkin kalau yang siapkan catatan juga bisa dicatat supaya firman ini bisa saudara renungkan kembali, ya, karena perenungan firman ini penting. Saya seringkali mendapatkan pewahyuan, pengertian-pengertian baru itu waktu saya kadang renungkan kembali. Makanya firman Tuhan mengatakan di Yosua bahwa kita harus memperkatakan, merenungkan, penting ya. Jadi seringkali kita cuma senang memperkatakan firman aja, memperkatakan sih mungkin kita semangat, tapi kita lupa ada proses perenungan juga di situ ya. Nah, kita lihat di 2 Samuel 6 ayat yang pertama. Nanti sebetulnya bagusnya saudara bisa baca semuanya ayat 6 ini lengkap, tapi saya akan sampaikan hal-hal yang poin-poin yang penting saja ya, karena memang waktunya terbatas ya. Jadi ini bukan khotbah, ini sharing singkat. Saya rindu jadi berkat buat saudara malam ini. Di ayat yang pertama 2 Samuel 6 itu judul perikopnya tabut dipindahkan ke Yerusalem. Ayat 1, Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Wow, luar biasa. Jadi untuk mengangkut tabut Allah itu, Daud itu perlu 30.000 orang pilihan. Dahsyat ya. Ya ini ada pengertian lain, ini pasukan khususnya. Tapi ini bukan pasukan untuk berperang, tapi ini pasukan yang disiapkan Daud untuk membawa tabut Allah. Jadi saya percaya buat Daud itu memindahkan tabut Allah itu sesuatu yang penting banget. Makanya dia perlu pasukan 30.000 orang. Kalau membawa sesuatu yang mungkin buat kita nggak terlalu penting, ngapain kita perlu pengawalan khusus? Betul nggak? Kita santai aja, ya kan? Kalau bahasa sekarang gaulnya santuy katanya ya. Tapi Daud perlu 30.000 orang pilihan. Berarti buat Daud ini hal yang penting. Jadi tabut Allah atau hadirat Tuhan adalah sesuatu yang penting buat Daud. Kalau saudara perhatikan, tabut Allah itu tadinya itu nggak terlalu diperhatikan. Dalam Alkitab ditulis Saul itu nggak terlalu mengindahkan tabut Allah itu. Jadi Saul nggak terlalu peduli tabut Allah itu di mana, ya, kondisinya seperti apa. Saul nggak terlalu care dengan itu. Tapi waktu Daud menjadi raja, Daud melihat bahwa tabut itu penting sekali. Tabut Allah itu sesuatu yang berharga. Makanya Daud pengen pindahkan tabut itu dari rumah Imam Abinadab menuju kota Daud. Jadi saudara harus belajar dari kehidupan Daud. Apakah saudara dan saya menganggap tabut Allah atau hadirat Tuhan itu sesuatu yang penting atau enggak? Kalau hadirat itu penting, saya percaya saudara akan prepare, lakukan semua itu pasti enggak main-main. Bahkan kalau saudara baca di Mazmur 132, Daud sampai bernasar. Dia ngomong, saya enggak akan masuk ke rumah, saya enggak akan tidur, saya enggak akan terlelap sebelum aku mendapatkan tempat untuk Tuhan. Jadi Daud sampai bernasar seperti itu. Daud nggak mau berleha-leha, Daud nggak mau bersantai-santai sebelum dia tempatkan tabut Allah itu di Yerusalem. Jadi
Buat Daud itu tabut itu adalah sesuatu yang penting. Hadirat Tuhan itu sesuatu yang penting. Daud ngerti benar tentang hal ini. Kalau ada Tuhan dalam hidupnya, maka dia akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Jadi pastikan malam ini kita punya kerinduan sama seperti Daud. Ya, di mana kita rindu tabut itu ada dalam hidup kita. Yerusalem ini bicara tempat di mana Daud itu tinggal dan memerintah sebagai raja. Jadi kerinduan Daud itu di mana Daud ada, hadirat itu ada. Dan ini biarlah menjadi kerinduan kita malam ini. Saudara punya kerinduan yang sama seperti Daud waktu itu. Di mana saya berada, biarlah ada Tuhan dalam hidup saya. Dan ini akan membedakan saudara dengan orang lain. Kalau saudara pengen bisnis saudara berbeda dari bisnis orang-orang yang mungkin nggak mengenal Tuhan, saudara harus pastikan ada hadirat Tuhan dalam bisnis saudara. Kalau keluarga saudara pengen berbeda, saudara harus pastikan hadirat Tuhan ada dalam keluarga saudara. Di ayat 2 dikatakan kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya. Untuk apa? Untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Wih, ini luar biasa. Daud melihat Tuhan itu sebagai Tuhan semesta alam, Tuhan yang berkuasa. Untuk kita berjalan dengan Tuhan, saudara bisa bayangkan, kita ini siapa? Saudara pernah bayangkan nggak? Kalau saudara hidup, berjalan, membawa hadirat Tuhan, bahwa Tuhan ada dalam hidup saudara. Wih, ini nggak main-main. Tuhan semesta alam. Level kita itu udah terlalu jauh lah sama Tuhan. Saya kadang main dengan rekan-rekan. Ya, saya bermain dengan orang-orang yang mungkin level paling bawah sampai level paling atas. Saya itu bisa masuk semuanya. Ya. Jadi saya melihat teman-teman saya yang levelnya di atas. Kadang untuk mereka bisa main dengan kita yang level di bawah. Ya, mungkin kalau pergi mereka karena punya uang, mereka punya istilahnya kemampuan. Kadang mereka kalau ngomong mau liburan kemana, ya buat mereka mungkin pengennya jalan-jalan keliling dunia. Tapi buat kita main ke Pangandaran aja itu udah haleluya, puji Tuhan. Itu udah wah itu kayaknya luar biasa, amazing gitu kan. Bahkan kalau kita ke Pangandaran juga kita pikirnya cari hotel, pakai hotel yang diskonnya paling murah, ya kan? Pengennya seperti itu. Tapi buat orang yang mungkin di atas level kita, mungkin nggak mau ke Pangandaran. Buat kita manusia aja yang nggak selevel untuk jalan bareng aja nggak gampang. So bisa bayangkan kita jalan sama Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan segala sesuatu itu luar biasa. Saya mengangkat hal ini, amin. Jadi ini yang kita harus renungkan sama-sama, ya tentang membawa hadirat Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup kita. Ini sesuatu yang sebetulnya amazing banget. Karena kita ini siapa sebetulnya. Tapi saya mau katakan malam ini, kita bisa loh jalan sama Tuhan. Saya mau katakan saudara semua di sini, saudara bisa loh jalan sama Tuhan. Siapapun saudara, dari level manapun, Tuhan bisa loh jalan sama saudara. Jadi ini satu kebanggaan yang besar seharusnya buat setiap kita anak-anak ini. Ya, tapi bagaimana kita bisa jalan sama Tuhan, membawa hadirat Tuhan itu? Ini yang kita harus belajar malam ini. Nah, terus dikatakan di ayat 3, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkat dari rumah Abinadab di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan. Ya, jadi Raja Daud itu menari-nari dengan kuat naga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan cacak. Ketika mereka sampai ke tempat pengikat Nakon, maka Usa melakukan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir. Jadi lembunya tuh mungkin mau jatuh, ya kan? Nah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa. Demikian hebatnya. Bukan cuma menyambar biasa, tapi dengan hebat. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Jadi Daud itu membawa tabut Allah itu
dengan cara dia menyiapkan kereta baru dengan lembu yang akan menarik kereta itu. Tabut Allah ditaruh di kereta itu. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba kereta itu mungkin muter guling ya, karena lembunya itu tergelincir, mungkin ya kepleset lah kalau bahasa kita. Dan tanpa sadar, mungkin refleks ya, Usa mau pegang itu tabut itu supaya nggak jatuh. Itu hal yang wajar sebetulnya kan, suatu yang sebetulnya sangat 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 manusiawi ya kan. Kalau kita mungkin jadi Usa pun bisa lakuin hal yang sama, karena tabut mau jatuh ya pasti dipegang. Tapi ternyata itu menjadi sesuatu yang membuat Tuhan marah dan Tuhan sambar yang namanya Usa dengan hebat. Saya nggak tahu cara nyambar atau membunuh Usa itu seperti apa waktu itu. Mungkin kalau saya bisa katakan zaman itu Tuhan tuh sering kali datang menyambar itu dengan api. Mungkin disambar dengan api yang sangat dahsyat. Ya mungkin tubuh Usa itu hangus terbakar. Wah, ini membuat Daud itu syok berat. Daud syok ya, satu sisi dia marah, tapi satu sisi Daud itu takut juga sama Tuhan. Nah, peristiwa ini membuat kita harusnya mengerti satu hal, bahwa ternyata membawa hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Buktinya, Usa itu bisa mati karena hal itu. Sebetulnya apa yang dilakukan Daud, apa yang dilakukan Usa itu semua baik. Mereka punya rencana yang baik. Dia pengen membawa hadirat Tuhan itu bisa ada di kota Yerusalem. Tapi sering kita harus tahu, apa yang menurut kita baik, belum tentu hasilnya baik. Kalau caranya itu salah. Nah ini kita harus ngerti cara-cara yang kita harus belajar malam ini. Gimana sih caranya? Karena untuk membawa hadirat Tuhan itu nggak semudah yang kita bayangkan. Jadi ini yang kita harus mengerti malam ini, ya. Dan saya percaya kalau ada hadirat Tuhan, saudara akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Di tengah kondisi seperti itu, Daud itu bingung kan. Dia mungkin nggak ngerti lagi harus gimana nih ya. Sampai akhirnya dia untuk sementara tabut Allah itu dititipkan di rumahnya Obed-Edom. Dan dikatakan selama 3 bulan tabut Allah di situ. Apa yang terjadi? Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati luar biasa. Ini dahsyat. Ya, kita harus mengerti tentang hal ini. Saya renungkan sebelum tabut Allah itu dipindahkan ke Yerusalem, tabut ini sebetulnya disimpan kurang lebih 20 tahun di rumahnya Imam Abinadab. Tapi saya nggak pernah baca di Alkitab tertulis Imam Abinadab dan seisi rumahnya diberkati luar biasa. Nggak ada. Tapi di rumah Obed-Edom 3 bulan Tuhan berkati luar biasa. Nah, kita harus mengerti di sini. Bagaimana cara supaya kita mengalami blessing itu? Karena kalau kita belajar tentang Obed-Edom, orang Gad. Gad itu sebetulnya bukan daerah Israel, bukan daerah Yahudi. Jadi Obed-Edom itu sebetulnya mungkin bukan orang Yahudi. Karena Gad itu sebetulnya daerah Filistin. Tapi ternyata di sini kita melihat bagaimana Obed-Edom, karena dia mengerti cara untuk membawa hadirat Tuhan, sehingga dia diberkati luar biasa. Imam Abinadab, seorang yang sebetulnya harusnya mengerti tentang hal-hal yang rohani, aturan-aturan tentang agama, tapi ternyata nggak mengalami blessing itu. Jadi membawa hadirat Tuhan itu nggak peduli saudara udah ikut Tuhan 20 tahun, 10 tahun, saudara jadi pendeta atau enggak. Itu nggak jaminan, saudara. Ya. Bahkan ada satu sejarah, seorang sejarawan yang mengatakan Obed-Edom itu sebetulnya orang yang sangat miskin. Tapi waktu 3 bulan dia mengalami hadirat Tuhan, tiba-tiba dia diberkati luar biasa. Dan Obed-Edom ini, waktu Daud mendengar tentang hal itu, dikatakan Daud, saya percaya Daud ini mungkin jealous sama Obed-Edom.
Dia mungkin punya iri, tapi iri bukan iri yang negatif, tapi iri ini iri yang ya kayak Tuhan tuh kan punya cemburu juga. Allah kita tuh Allah yang punya cemburu, tapi cemburu yang ilahi, gitu kan. Daud juga punya iri atau cemburu yang ilahi. Dia pengen, aduh saya pengen juga dong kayak Obed-Edom. Aduh, kenapa Obed berkati? Aduh, saya harus cepet-cepet nih pindahin ini ke Yerusalem. Oh, gimana caranya saya harus ngerti. Karena saya pengen ngalamin seperti apa yang dialami oleh Obed-Edom. Nah, ini yang kita harus harus miliki juga, ya. Hati yang rindu rindu hadirat Tuhan. Malam ini saudara masih punya kerinduan itu enggak? Jangan-jangan jangan-jangan kekristenan kita cuma liturgi, ya. Cuma ya doa, ibadah ya ibadah, ya baca Alkitab ya baca. Tapi saudara nggak pernah punya kerinduan lebih. Hati-hati di situ. Saudara harus punya kerinduan itu. Tapi buat Obed-Edom itu malah petaka. Ya karena saudara bayangkan, dia udah ngalamin, waduh luar biasa. Tiba-tiba tabut itu diambil dari rumah ya. Saya yakin Obed-Edom sedih. Tapi ini Obed-Edom luar biasa. Dia nggak mau jauh-jauh dari hadirat Tuhan. Sehingga sekalipun itu dipindahkan tabut itu ke Yerusalem, dia terus ngikutin tabut itu. Sampai dia akhirnya menjadi penjaga dari pintu gerbang Bait Allah. Di mana tabut itu ada. Jadi Obed itu pengen terus dekat sama hadirat Tuhan. Karena dia ngerti tentang hal ini. Daud ngerti betul tentang rahasia tabut Allah. Daud ngerti betul tentang rahasia hadirat Tuhan. Makanya Daud berani lakukan apapun juga supaya tabut itu ada di Yerusalem. Nah, akhirnya Daud melakukan percobaan lagi, ya. Dia nggak putus asa, ya. Dia lakukan lagi usaha yang berikutnya supaya dia bisa membawa tabut itu ke Yerusalem. Nah, yang kedua ini berhasil. Nah, ini yang kita harus belajar. Makanya, kenapa bisa berhasil? Kenapa yang tadi kok gagal? Ya kan? Nah, kita belajar dari yang berhasil ini. Nah, dari Daud kita akan belajar. Gimana sih rahasianya kok Daud bisa berhasil akhirnya membawa tabut itu. Nah, di ayat yang ke-15 kita baca ya. Daud dan seluruh orang Israel, ini masih tetap di 2 Samuel 6 ya. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu yang memandang rendah Daud dalam hatinya. Kisah 2 Samuel 6 ini ada versi yang lain, nanti sudah bisa baca, yaitu di 1 Tawar 13, 14, 15, 16. Itu ini kisah yang sama ya. Tapi ditulis dalam versi 1 Tawari. Nah, dari 1 Tawari ini saya juga melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Daud waktu membawa tabut ini. Ternyata Daud itu di langkah yang kedua, usaha yang kedua, dia mengumpulkan imam-imam. Dia kumpulkan imam-imam, ya kan? Saudara tahu imam-imam itu punya fungsi sebagai penengah di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang berdoa di hadapan Tuhan untuk keselamatan umat Israel. Jadi imam itu tugasnya itu. Dia membawa korban persembahan, ya. Dan Daud juga mengumpulkan para pemusik, ya, penyembah yang bertugas untuk menyanyi bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Jadi kumpulkan orang itu banyak sekali. Jadi dari hal ini kita belajar ternyata rahasia Daud bisa membawa tabut Allah itu sampai ke Yerusalem dengan selamat adalah doa, pujian, penyembahan. Makanya kita belajar tentang ini. Tentang seri doa, pujian, penyembahan. Ini penting. Tapi kita akan belajar doa, pujian, penyembahan seperti apa. Karena kalau saya perhatikan di usaha yang pertama juga, di ayat yang kelima, Daud juga dia menari juga, dia menyanyi juga bersorak, ya kan? Dia main musik juga. Tapi kenapa kok gagal? Nah, ini saya akan katakan apa yang membuat pembeda di situ, ya. Dan kita melihat bahwa ini sesuatu yang penting. Mungkin saudara sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, saya nggak tahu saudara ikut Tuhan berapa tahun, berapa puluh tahun. Tapi masalahnya saudara ngalamin hadirat Tuhan nggak tahu saudara?
Saudara boleh jadi Kristen puluhan tahun, sampai mati pun saudara bisa jadi orang Kristen. Tapi kalau saudara nggak pernah ngalamin hadirat Tuhan, Tuhan nggak pernah hadir dalam apapun yang saudara lakukan, ya percuma. Kita nggak beda sama orang yang, kalau maaf saya boleh katakan, eh, ekstrimnya itu orang yang nggak kenal Tuhan. Ya kan? Nah, kita lihat, apa sih yang membuat doa pujian penyembahan kita itu bisa membawa hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama ya, kita lihat dari ayat yang ke-13. Dikatakan apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Jadi setiap 6 langkah dikorbankan 2 lembu. Setiap 6 langkah dikorbankan 2 lembu. Saya bayangkan ya, jarak antara rumah Obed-Edom sampai ke Yerusalem itu ada banyak penafsiran sih. Tapi mungkin salah satu penafsiran yang saya mau sampaikan di sini adalah ada yang memperkirakan itu jaraknya sekitar 18 kilo atau 12 mil. Jadi kalau anggap aja kita asumsikan satu langkah kita itu 1 meter lah ya. Maka bisa kurang lebih hampir 6.000. 6.000 lembu yang dikorbankan. Wih, ini banyak sekali. 6 langkah 2 lembu dikorbankan. 6 langkah 2 lembu dikorbankan. 6.000 sampai Yerusalem. Jadi ini bicara tentang korban. Ini bicara tentang harga yang harus dibayar. Saya ingat bagaimana karya Tuhan Yesus buat kita, ya anak-anaknya. Kita sering dengar kata Villa Dolorosa, ya bagaimana Yesus mengorbankan dirinya, darahnya tertumpah, ya supaya apa? Supaya ada pemulihan hubungan. Karena pada waktu itu manusia itu berdosa dan upah dosa itu maut, tidak ada jalan keluar, tidak ada connect lagi antara surga dengan kita. Tapi karena darah Yesus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka tiba-tiba tabir bait suci itu terbelah menjadi 2. Di mana ada connect lagi, karya keselamatan itu turun buat kita. Sehingga kita bisa mengalami kasih Bapa. Jadi memang untuk kita bisa mengalami hadirat Tuhan, penting kita perhatikan ini. Ada harga yang kita harus bayar. 6 langkah itu artinya apa? 6 itu bicara tentang angka manusia, ya kan? Karena manusia itu diciptakan di hari yang ke-6. Jadi manusia itu termasuk saudara dan saya ini kan manusia. Kita itu punya manusia itu punya ego, ya. Kita itu punya keakuan. Nah, sebetulnya itu yang Tuhan mau kita korbankan. Jadi kalau kita datang ke hadirat Tuhan, saudara pengen mengalami hadirat Tuhan, saudara harus datang dengan kerendahan hati. Di mana kita melihat Tuhan itu besar, Tuhan itu segalanya. Tanggalkan semua ego kita, tanggalkan semua keakuan kita, ya, tanggalkan semua status kita. Sekalipun saudara orang yang mungkin punya status tinggi, jabatan tinggi, orang yang mungkin punya keadaan ekonomi yang mapan, tapi waktu kita datang kepada Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, tanggalkan semua itu. Supaya saudara bisa membawa hadirat Tuhan. Ya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita benar-benar tahu Tuhan, saya butuh Tuhan. Tuhan itu segalanya. Ya. Tuhan itu besar. Aku tuh nggak bisa apa-apa sama Tuhan. Saudara harus datang dengan hal seperti itu. Itu yang bisa membuat saudara bisa mengalami hadirat Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat di ayat 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ya, jadi di sini Daud menari itu dengan sekuat tenaga. Artinya bukan setengah-setengah, ya, full. Dalam terjemahan lain ditulis dengan segenap hati, ya, dengan semangat, ya. Nah, saudara perhatikan di ayat yang ke-6 tadi, ayat yang ke-5 juga Daud juga nari loh. Bedanya apa sih? Itu tadi nari tapi kok nggak berhasil bawa tabut Allah. Nah, tapi ayat yang ke-14 ini Daud juga nari, kok tapi berhasil. Waktu saya pelajari tentang bahasa aslinya, ternyata kata menari yang di ayat 5 dengan ayat yang ke-11 itu
beda ya. Kalau ayat 5 itu ditulis dengan kata sakat ya. Sakat itu ternyata artinya itu menertawakan atau bermain-main ya. Atau ada yang ngomong tuh melawak. Jadi saya mungkin berpikir waktu pertama kali Daud itu menari, itu mungkin dia nggak serius lah, ya kan? Dia menganggap enteng sehingga mungkin orang kita ngomong sambil guyon lah, ya kan? Nah, Tuhan tuh lihat hati kita loh. Dan kata menari di ayat yang ke-14 ini beda. Ditulis dengan kata karar. Karar itu artinya dancing, menari. Bahkan diasumsikan tuh menarinya Daud itu menari dengan melingkar-lingkar. Nah ini kalau orang nggak serius, nggak dengan segenap hati, nggak sanggup loh. 18 kilo nari muter-muter, ya kan? Kalau kalau orang nggak serius nggak akan mau itu. Jadi kita itu kalau nyanyi menyembah Tuhan itu dengan segenap hati, yang terbaik lah. Kalau angkat tangan, ya angkat tangan yang terbaik buat Tuhan. Nyanyi ya nyanyi yang terbaik, ya kan? Saudara doa juga kasih waktu yang terbaik. Banyak kita itu doa ketemu Tuhan, waktunya waktu sisa baru kita datang. Udah capek, udah loyo. Kadang baca Alkitab juga udah dibaca di mana ya ayatnya lupa tadi udah saking udah nggak hang gitu mungkin kan. Nah, kasih yang terbaik. Mungkin pagi hari waktu kita masih on fire, kita kasih buat Tuhan. Thank you Tuhan. Ya. Jangan biarkan satu hari tanpa saudara ngalamin hadirat Tuhan. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. Bahkan Tuhan mengatakan, jangan datang ke hadapanku tanpa membawa satu persembahan. Dengan tangan hampa. Tuhan menghargai apa yang kita lakukan. Yang ketiga, di ayat yang ke-14 masih, bagian B. Daud itu berbaju efod dan kain lenan. Ya, berbaju efod dari kain lenan. Kain lenan ini seringkali digambarkan tentang kehidupan orang kudus. Ya. Jadi kekudusan itu penting. Kalau saudara pengen membawa hadirat Tuhan, Tuhan hadir dalam saudara. Saudara harus jaga kekudusan. Tanpa kekudusan tidak mungkin orang melihat Allah. Ya. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa kita harus datang menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Karena Allah kita itu Allah yang kudus. Kekudusan itu standarnya Tuhan. Jadi kalau kita datang ke hadirat Tuhan, saudara berdoa, memuji, menyembah Tuhan, saudara harus mengerti kalau ada dosa yang Tuhan ingatin, saudara minta ampun. Ya, kalau ada hal yang Tuhan mungkin mau untuk kita berubah, saudara berubah. Saya yakin itu yang akan membawa kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Ya, karena Tuhan nggak mungkin jalan sama kita kalau kita hidup nggak dalam kekudusan. Itu no way, ya kan? Nggak mungkin. Makanya cek malam ini, coba terus renungkan. Ya kita belajar untuk kita bisa terus introspeksi hidup kita. Ya, saya yakin kekudusan itu adalah sesuatu yang penting buat setiap kita. Yang terakhir, yang keempat, di ayat yang ke 15, Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Jadi ternyata Daud itu nggak sendirian. Daud itu membawa tabut Allah itu dengan seluruh orang Israel, dengan banyak orang. Ini artinya apa? Ini artinya perlu satu keunitian, perlu satu kesepakatan. Ya, Matius 18 mengatakan kalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan itu akan hadir. Jadi penting satu unity, sepakat. Jadi kalau saudara keluarga itu kalau perlu mesbah keluarga itu saudara ada suami, istri, anak, ya semuanya ada gitu. Ya, supaya Tuhan tuh hadir di tengah keluarga saudara. Itu sepakat. Jangan satunya sibuk sendiri, satunya nggak bisa, satunya mungkin lagi punya acara, ya nggak bisa. Harus usahakan untuk unity. Ya, jadi ini hal-hal yang mungkin saya perlu sampaikan, ya, yang kita bisa belajar hari ini. Karena kita tahu bahwa hadirat Tuhan itu penting, ya. Hadirat Tuhan itu penting. Kalau kita membawa hadirat Tuhan, maka saya percaya itu akan membuat kita mengalami sesuatu yang berbeda. Kalau sudah lihat waktu tabut Allah itu ada di Yerusalem, tinggal bersama Daud, maka saya melihat Daud kemanapun pergi berperang, Tuhan berikan kemenangan. Enggak pernah kalah. Karena Daud membawa hadirat Tuhan dalam hidupnya. Haleluya.
Itu mungkin saya bisa bagikan. Saya berdoa, saudara boleh diberkatin, ya. Biarlah kita menjadi worshiper penyembah Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa membawa hadirat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini ada beberapa pokok doa yang masuk ke saya, ya. Tapi saya akan umumkan dulu ya satu mungkin pengumuman yang penting buat setiap kita rekan-rekan saudara yang terkasih. Jadi minggu depan fellowship kita ya, fellowship satu jiwa minggu depan tuh fellowship satu jiwa itu spesial, edisi spesial ya. Jadi saya sengaja undang seorang yang mungkin ahli di bidangnya. Jadi kita akan banyak bahas tentang masalah vaksin ya. Karena ini lagi rame nih hari-hari ini tentang vaksin ya. Ada yang banyak yang tanya juga ke saya, Pak, kapan divaksin dan sebagainya ya. Nah, saya pikir perlu lah ya kita sama-sama belajar. Jadi minggu depan Bapak Ibu bisa undang rekan-rekan atau teman supaya nanti minggu depan bisa kita kumpul, kita akan banyak belajar tentang vaksin, nanti bisa tanya jawab juga ya, kebetulan ada ahlinya di situ, bukan saya ya. Jadi kita akan cuma bahas tentang masalah itu. Saya rindu juga itu bisa jadi berkat lah buat jemaat semuanya ya. Nah, ada apa ini? Oh ya, ini ada dari Ibu Wawa ya, puji Tuhan matanya sudah mulai membaik ya. Jadi ini pokok doa yang kita terus doakan dari minggu lalu dari Ibu Wawa, puji Tuhan ya, kita terus doakan supaya Tuhan sembuhkan secara sempurna ya. Terus juga kita akan berdoa untuk Pak Andre juga ya, untuk kelancaran pertemuan keluarga ya, untuk ini rencana pernikahan mungkin ya. Kita berdoa supaya semuanya lancar. Juga ada rekan-rekan yang di Facebook, Shalom. Kita coba lambaikan tangan dulu buat rekan-rekan yang di Facebook yang live hari ini, puji Tuhan. Ya, untuk beberapa rekan yang di Facebook ada Miwan, Ibu Erlawati, Hana, Pak Agus dan seterusnya. Ya. Oke, ini ada pokok doa lagi juga, ada Ibu Selvia yang mau ujian, yang kita sama-sama doakan. Mungkin dari rekan-rekan sebelum kita nanti masuk dalam pokok doa, ada yang mungkin mau ditanyakan boleh, atau yang mau di-sharingkan supaya jadi berkat juga ya buat kita semuanya. Mungkin bisa juga disampaikan di momen fellowship ini. Tapi sebelumnya kita akan dengar dulu ada satu pengumuman dari Pak Yandi. Silakan Pak. Ya, thank you Pak. Ada pengumuman ya, biasa ada yang pertama itu hari Selasa ada cool, kita menghimbau, kita mendorong yang belum ikut cool bisa ikut cool gitu. Kalau mau tanya lokasi atau mau gabung cool bisa kontak ke WA center kita gitu ya. Terus untuk HWO hari Rabu jangan lupa juga untuk yang saudara yang butuh untuk kesembuhan gitu ya, untuk pemulihan yang berbeban berat bisa ikut HWO yang dengan bersama Pak Pendeta Hendry Sutejo Hendry Suteja Rabu nanti ya. Pak Hendry Suteja kita mengalami hadirat Tuhan bersama. Terus yang ketiga itu terus kita ngundang juga gitu, ajak teman juga keluarga yang belum ikut fellowship, kita biar bisa mengalami hadirat Tuhan bersama, sama kita digembalakan juga sama Korubi ya di fellowship ini gitu. Dan yang terakhir itu kalau mau lihat tayang ulangnya bisa di ini di Facebook bisa gitu ya, di YouTube juga bisa gitu ya, di GBI Sukawarna Aruna 1 gitu. Bisa dilihat juga di YouTube. Oke, sekian dari saya. Makasih. Saya kembali ke Korudi. Ya, thank you Pak Yandri. Jadi saya punya kerinduan kita kumpul di
di acara Fellowship Satu Jiwa ini ya dari berbagai daerah, juga mungkin dari berbagai gereja yang saya lihat, tapi saya rindu fellowship ini bisa menjadi satu saran untuk kita sebagai satu keluarga di Satu Jiwa ini bisa saling mendukung, mendoakan, ya, bisa saling menguatkan satu sama lain. Itulah perlunya satu family, ya, keluarga di dalam Tuhan, ya. Nah, mungkin ada dari rekan-rekan yang mau sampaikan sesuatu, saya kasih waktu silakan 1-2 menit. Ya, kita juga nanti ada doakan juga untuk Ibu Lili ya supaya lepas dari tongkat ya setelah dia kemarin sempat dioperasi kakinya lututnya ya, percaya si Lili sehat ya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, kalau nggak ada berarti saya percaya semuanya baik-baik saja. Haleluya. Semuanya dalam keadaan terpelihara ya. Semua sehat ya. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Sekalipun mungkin kita ada yang sudah divaksin. Ada yang sudah divaksin di sini? Oh udah ya, ada beberapa yang saya lihat tangan-tangan terangkat puji Tuhan. Tapi jangan pikir kita udah divaksin tuh udah kebal ya. Jadi rasanya udah kayaknya semau maunya, jangan ya, kita tetap ikutin anjuran pemerintah ya. Ya setelah kita divaksin tetap jaga prokes ya. Kita doakan juga untuk ibadah bisa segera buka ya. Semua berjalan dengan baik untuk persiapannya. Ya, itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Terus buat rekan-rekan juga jemaat semua ya saudara-saudara kalau ada mungkin beban doa yang perlu disampaikan di luar dari acara ini bisa hubungin di nomor WA tadi yang sudah tertera ya. Kita terus doakan ya, kita terus doakan. Jadi beberapa waktu yang lalu juga ada dari jemaat yang anaknya juga sakit. Nanti biasanya saya itu kalau diingetin Tuhan sesuatu lagi tiap hari tuh diingetin ini. Kalau doain tuh bisa sehari tuh wah berpuluh-puluh kali ya kan. Tiba-tiba kalau lagi kerja atau lagi jalan di mana ingat seseorang si A si B ya saya pasti doain gitu. Nah, kayak doain kemarin jemaat yang lagi sakit tiba-tiba saya diingetin Tuhan suruh ini, suruh ini, suruh ini. Ya, saya suruh tim untuk coba hubungin. Ya, disitulah kadang Tuhan bekerja gitu ya. Jadi makanya penting di sini saudara masukkan di situ. Karena saya melihat hari-hari ini doa korporat Tuhan sedang bekerja dengan doa korporat. Jadi kalau kita ada sesuatu pergumulan, jangan sungkan-sungkan saudara minta dukungan doa dari sebanyak mungkin anak-anak Tuhan. Ya, karena di situ saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Seringkali kan kalau kita punya pergumulan, masalah, diam. Mau nyampein malu gitu kan. Padahal firman Tuhan ngomong kalau kita mengaku dengan mulut, ya kita mengaku, maka Tuhan akan pulihkan, ya kan. Jadi perlu kita pengakuan itu penting loh, ya kan. Jadi kalau kita kadang diam-diam itu kadang bisa kita jadi sombong, loh, ya kan. Jadi itu tanda kerendahan hati salah satunya gitu. Kamu terbuka itu kerendahan hati. Dan saya melihat banyak kesaksian-kesaksian hari-hari ini, waktu mereka minta dukungan doa, ketemu orang, saya dukung doa ya. Saya sendiri pun nggak malu kadang ketemu seseorang, dukung doa ya, saya mau buka usaha di sini, saya mau dukung doa ya gitu. Ya, saya percaya waktu kita doa secara korporat ya, itulah kita akan melihat kuasa Tuhan. Amin. Oke, kita akan doa kalau nggak ada yang lain-lain lagi. Suara saya jelas sekitarnya. Kita siapkan hati. Jiwaku merindukanmu, ya Allah, jiwaku harus kepadamu, ya Allah yang
tutup mata di hadapan Tuhan. Waktu Daud menari-nari di hadapan Tuhan pada waktu membawa tabut Allah. Istrinya Mikal mengatakan bahwa apa yang dilakukan Daud itu seperti orang gila. Tapi apa yang dikatakan oleh Daud? Daud justru mengatakan, aku akan lebih gila lagi buat Tuhan. Saya percaya kalau saudaramu gila-gilaan sama Tuhan malam ini, Tuhan akan lebih gila buat saudara. Kira laba. Jangan malu buat Tuhan, saudara. Jangan pernah malu buat Tuhan. Waktu saudara membawa nama Tuhan dalam surga, sekalipun orang mungkin meremehkan saudara, Tuhan akan lebih gila buat saudara. Kira laba. Malam ini Tuhan berikan roh-Mu atas setiap kami. Hati yang rindu Tuhan, hati yang rindu akan Tuhan. Sebab kami tahu Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang berkuasa itu mau hadir dalam hidup kami. Itu ada satu anugerah yang luar biasa. Karena kami tahu siapakah kami ini Tuhan. Biarlah jiwa kami malam ini hancur di hadapan Tuhan. Diberikan hati yang haus akan Tuhan lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami malam ini di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku harus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, dan Allahku, tiada yang seperti ku bersyukur. Waktu kami mengangkat tangan, kami menyembah-Mu malam ini Tuhan, kami percaya mujizat itu terjadi Tuhan dalam hidup kami. Kami mengalami kasih-Mu Tuhan, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Betul, pintu-pintu terbuka, Allahku, sukacita melimpah, tiada yang seperti tiada yang seperti. Mari kita berdoa untuk rekan-rekan kita. Kita angkat tangan sekali lagi dari hadapan Tuhan sebagai tanda kita unity sepakat. Kami berdoa saat ini Tuhan. Setiap kami mengangkat tangan bersatu hati, kami berdoa untuk saudara Andre saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang ikut campur tangan untuk proses pernikahan. Ya Tuhan yang pertemukan keluarga semuanya dalam keadaan baik dan dengan sukacita. Ya pemulihan atas keluarga Andre, atas calonnya juga Tuhan. Saya percaya semua yang baik boleh terjadi atas kehidupan anakmu ini. Tuhan kami juga berdoa untuk Jiwawa juga Tuhan memberkati terus matanya. Tuhan jamah sembuhkan sempurna dalam nama Yesus matanya. Juga berdoa untuk Cilili Tuhan, lututnya Tuhan jamah semua. Bilut darah Yesus, jamah sembuhkan sempurna. Cilili boleh kembali berjalan dengan normal. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan untuk juga Sylvia, ujiannya di akhir bulan biar semua boleh berjalan dengan lancar, hasil yang memuaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya merasakan hari ini, saat ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang sedang dalam keadaan sepertinya sendiri. Saudara merasa sepertinya saudara gak punya siapa-siapa. Tapi biarlah malam ini Tuhan mau katakan sesuatu buat saudara. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan ada bersama dengan saudara. Percaya bahwa Tuhan
Terima kasih saudara. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Berkati terus anak-anakmu yang hadir malam ini di Zoom maupun di Facebook. Dalam segala keadaan mereka, Tuhan yang bela, Tuhan yang jadikan mereka terus umat kesayanganmu, mengalami terus sukacita dan sejahtera dari Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga, pekerjaan anak, kesehatan, semuanya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Berkati setiap pemimpin rohani kami, berkati bangsa ini, berkati segala sesuatunya Tuhan. Saya berkatakan apa yang baik yang dari Tuhan boleh terjadi atas Indonesia. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Dan saat ini mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di sorga dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang maha esa dengan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama katakan, amin. Ya, Tuhan memberkati untuk Pak Sukanto Hadi, Pak Martin, Pak Hadi Salim, Pak Lukman, Pak Akim, Tuhan berkati, Bu Julia, Pak Arjanto, Yustiana, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Sampai ketemu minggu depan ya, jangan lupa ya, kita akan belajar tentang vaksin, ajak yang lain. Soraklah, haleluya. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Udin. Terima kasih. Ya, berkati. God bless. God bless. Mulyono. Dari soraklah, haleluya. Weni, soraklah, haleluya. Minggu depan. Tuhan berkati semuanya. Tante Lili, Ya. Luciana, Terima semua Pak Rudi. God bless you. Berarti Pak Rudi semua. Yes. Dua, God bless. Live ya Pak. Kita live ya. Filmnya. Luciana, Pak Hasan, konten. Soraklah, haleluya. Sorak Adi, Pak Habil, Daniel. Herawati. Sampai ketemu minggu depan, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. God bless semuanya ya. Sampai ketemu ya, Tante Lili, sehat selalu. Bu Lina, God bless.